Anda sedang mendengarkan El Shinta Palembang News and Talk. Apa kabar Palembang? Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di El Shinta Palembang News and Talk edisi siang. Kami program kembali di program Apa Kabar Palembang. Sedikit mengalami gangguan komunikasi bersama dengan narasumber kami ya. Namun sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kami, pengamat transportasi dari Universitas Sriwijaya Profesor Erika Puhori. Selamat sore Prof. Erika. Selamat sore. Baik, sudah cukup baik mendengar suara saya Prof ya? Apa? Sudah cukup baik mendengar suara saya Prof ya? Ya, sudah. Baik, Alhamdulillah. Prof, kita langsung saja. Ini mungkin sudah banyak dinantikan oleh pendengar kami terkait dengan feeder LRT ya. Karena sejauh ini banyak sekali peminatnya, masyarakat merasa diuntungkan dengan hadirnya feeder LRT, terutama juga untuk memudahkan mereka mengakses transportasi yang ada di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Namun kalau kita mengingat beberapa bulan yang lalu juga sempat viral, bahkan juga sempat kita bacakan juga pemberitaannya terkait dengan tunggakan gaji bagi sopir yang sejauh ini juga belum mereka terima. Nah ini update-nya seperti apa, Prof? Apakah mereka sudah digaji sejauh ini, Prof? Sudah, jadi begini ya, kita ngeluruskan masalahnya dulu baik, ya. Baik, silakan Prof. Kita ini masyarakat belum ngerti yang namanya by the service. By the service itu pemerintah membeli servis yang diberikan diberikan oleh pihak ketiga, operator. Jadi operator itu beli mobilnya, dia beli bensinnya, dia servisnya, dia beli alat-alat CCTV dan sebagainya. Itu mereka yang punya. Itu kan? Biaya operasional itu. Biaya uang mereka sendiri. Sehingga setiap bulan itu harus diganti sama pemerintah. Iya dong? Gratis. Pemerintah membeli servis itu untuk masyarakat. Jadi yang disubsidi masyarakat, bukan operator gitu kan? Nah, permasalahannya tuh di administrasi. Setelah saya ikutin rapat kemarin, ternyata di administrasi ya, itu mereka ada kontrak terus ada perwali gitu. Peraturan wali. Kontrak dulu, baru lahir perwali kemudian. Karena kita kontrak mengacu kepada kontrak pusat kan. Kontrak pusat dulu masih di bawah transportasi darat. Nah, di dalam kontrak itu harus dibayarkan tanggal 15 setiap bulan oleh pemerintah yang membeli servis pihak ketiga gitu. Ya kan? Ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum dibayarkan, tentunya keberatan kan pihak operator? Bukan pegawainya tidak digaji. Mereka sejahtera digaji gitu. Tapi yang naik hingga pemberitaan mereka mogok kerja dan sebagainya, ini apa yang perlu diluruskan, Prof, artinya? Mereka bukan mogok kerja kalau mereka nggak unjuk rasa ke yang membeli servis, enak-enak aja. Ya kan? Yang membeli servis itu nggak beli servis. Dia utang sama by the service tadi. Tidak membeli servis gitu. Hutang dia, pemerintah itu. Tapi di perwali ini istilahnya itu subsidi. Jadi seolah-olah operator itu menunggu subsidi yang harus dievaluasi oleh BPKP. Gitu kan? Ini kontrak, sudah deal, terus dievaluasi. Fair nggak itu? Nggak kan? Misalnya, Anda kontrak sama saya, kerja gaji sebulan 5 juta gitu kan? Ya kan? Saya gaji 5 juta tiap bulan. Tiba-tiba saya buat peraturan, saya punya perusahaan misalnya ya, saya buat peraturan, kalau tidak ini akan dievaluasi kinerjanya. Akhirnya Anda cuma dapat 3 juta. Itu pun setelah 3 bulan. Dipotong dan Anda harus kembalikan 2 juta ke saya. Itu pun harus sudah dievaluasi selama 3 bulan. Ada, benar itu. Perbuatan itu benar. Ada peraturannya, peraturan wali kota. Tapi di atas perwali itu adalah kontrak. Nah ini kebalik. Kontrak yang akan dibuat menuruti perwali gitu. Paham ya? Iya. Disinilah perbedaan sisi, perbedaan pandang antara pemeriksa, antara pembeli ini dengan operator. Nggak sama, nggak nyambung.
Padahal yang harus diperiksa itu adalah kinerja. Nah, jadi pembayaran itu ada dua hal, ya. Reimburse, ya. Jadi at cost reimburse itu. Misalnya, dia bensinnya sekian diganti. Dia bensinnya sekian diganti, itu harga pas. Tapi ketika dia ditabrak orang mobilnya, ketika dia ada bencana atau apa-apa, malah dilebihkan bayarnya. Harus di-cover oleh pemerintah ini. Itu yang by reimburse at cost. Oke. Nah, ini cara BPKP memeriksa. Cara reimburse. Pola pikir kota begini, cara reimburse. Cara at cost. Kembalikin kalau lebih misalnya. Ya. Hari ini keluar bensin sekian. Duit bensin mestinya sekian. Balikin kalau lebih. Kalau mereka mengeluarkan bensin lebih dari itu, mereka juga harus tambah. Gitu kan? Ya? Harusnya? Iya. Macet, keluar bensin lebih banyak. Mereka harus tambah. Sesuai dengan apa yang mereka beli, apa yang mereka keluarkan. Data di kilometer mobil. Gitu kan? Tapi ini enggak. By the service ini flat. Sesuai dengan kontrak. Artinya resiko dia rugi, dia tanggung sendiri operator. Ya kan? Jadi ada hal yang harus ditulis lump sum untuk mengcover kerugian tadi, yaitu namanya BBM. Perbandingan BBM 1:8. Sementara mereka 1:10. Nggak klop. Diskusi ini nggak pernah klop sampai kiamat tiba pun. Karena pola pikir masing-masing. Mereka mau at cost, sementara kontrak itu adalah kontraknya flat. Oke, jadi artinya itu yang harus disepakati dan juga diluruskan tersebut diulangi kembali, Prof ya? Nggak sepakat. Operator jadi sepakat karena dia mikir untuk membayar ini, tapi mereka tersiksa kan? Yeah. Nombok mereka. Saya yang nggak sepakat. Kenapa? Saya sesuai dengan ilmu saya ya, saya ngomong apa adanya. Baru sekali ini ilmu saya nggak dipercaya orang Palembang. Di tempat lain dipakai. Di sini nggak percaya orang. Padahal itu di tempat lain. Mereka mengevaluasi itu kinerja. Bagaimana mereka mengangkut orang, bagaimana prestasinya, bagaimana. Semuanya tadi itu yang menjadi nilai mereka lebih baik atau tidak. Sementara di sini yang dilihat di kotak-katik yang begitu, bahkan mobil yang di dalam storage yang disimpan sedang istirahat, kan ada 3 mobil serep tuh, itu juga dievaluasi, kan aneh. Kalau dicari-cari kesalahan, memang kekuasaannya BPKP itu. Nggak ketemu kan? Iya. Nah, disinilah yang saya nggak mau ribut, ya. Saya nggak mau apa, tapi saya mau meluruskan. Bukannya operatornya tidak menggaji. Mereka nombok, mereka gaji, tetap gaji. Tapi tidak dibayar gaji mereka oleh pemerintah ke operator gitu. Karena menunggu evaluasi, karena menunggu persetujuan evaluasi yang dipotong tadi gitu. Karena perbedaan prinsip. Nomor 1 kontrak, nomor 2 perwali. Kontrak di atas segalanya, udah orang sudah deal. Iya, karena kesepakatan dua belah pihak, Prof ya? Iya, kontrak deal itu. Tiba-tiba di perwali bilang bayarnya 3 bulan sekali, harus evaluasi sama BPKP. Pemeriksaan inilah yang nggak cocok. Mereka tidak pakai ilmu transportasi, pakai ilmu mereka sendiri gitu. Tapi dari kedua belah pihak, apakah kedua-duanya tidak ingin disamakan satu visi misi? Artinya juga yang dirugikan juga artinya masyarakat ini, Prof. Gini ya, yang harus disamakan itu adalah memikirkan pelayanan pada masyarakat. Sama aja kalau sudah memikirkan mau melayani masyarakat, pasti samakan, ketemunya sama gitu. Tapi kan ego tidak mikir ke sana. Mikir saya sudah benar, kamu yang nggak nerima saya, begitu. Kata pihak BPKP inspektor aja, saya udah benar, kamu yang salah gitu. Orang sana, ya baiklah, saya salah daripada pegawai saya nggak digaji sudah 3 bulan. Nah gitu kan.
Akhirnya, pada akhirnya kalau mereka nggak sanggup belajar, mereka angkat kaki bisa. Hilanglah servis yang baik dari kota Palembang yang dibangga-banggakan ini. Itu yang saya kesel benar. Baik. Khawatir, kesel saya. Ya. Karena kita sudah jadi percontohan di tempat lain. Kita pelayanannya sudah bagus. Tapi dengan perbedaan yang ini, perbedaan visi ini harus ada regulasi lagi. Harus ada regulasi lagi yang mengatur semuanya ini supaya orang sama-sama tunduk gitu. Sama-sama mematuhi. Iya. Kalau tidak salah pada Jumat kemarin juga sudah digelar rapat bersama dengan OPD terkait. Hasil dari rapat tersebut juga belum membuahkan hasil, Prof? Saya hadir. Hasilnya terpaksa diterima gitu oleh pihak ketiga, operator. Saya nggak nerima. Oke. Resikonya seperti apa jika itu diterima, Prof? Artinya juga menerima karena ada rasa hal yang mungkin harus dipertimbangkan gitu ya? Menerima disalahin supaya gajinya, supaya uangnya cair gitu loh. Tapi mereka belum menerima diperlakukan seperti itu. Karena ada aturan main, ada kontraknya gitu. Baik, ini yang Prof bilang tadi artinya sampai kiamat juga tidak akan bisa seimbang jika memang dari kedua belah pihak tetap sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya gitu ya? Iya, sekarang ini sudah selesai. Ngalah gitu, selesainya itu karena ngalah. Iya. Tapi pertama dipotong 118 juta. Yang kedua 173 juta. Nanti kotak-katik lagi biar 200 juta. Biar habis semua mereka lari. Ini operator tidak mau rugi, mereka bisa lari. Kalau operator masih mau rugi, ngalah ya apa boleh buat, aku ngalah gitu kan. Kalau misalnya plat merah, bayangin plat merah, tahu nggak plat merah? BTS yang besar itu plat merah. Punya uangnya, mobilnya, punya negara. Plat merah. Mereka diperlakukan bagaimanapun nurut. Itu olinya kurangin, nurut. Ininya kurangin, nurut. Akhirnya mereka tidak tercapai standar pelayanan minimum. Akhirnya mobilnya mangkrak. Akhirnya perusahaannya bisa bangkrut, bisa tutup. Nah itulah. Sekarang yang dialami bukan hanya di Palembang, di seluruh Indonesia. Berarti sudah mulai ada pergeseran di kota para penguasa ya tentang by the service. Berarti kondisi ini bisa dikatakan tidak sehat dong, Prof? Tidak sehat buat pengusaha dan tidak sehat untuk pelayanan pada masyarakat. Baik. Jadi ini ya, satu. Saya mau singkatkan seperti ini. Sekarang feeder itu ada 7.688 penumpang. Backfeeder, gratis, nggak bayar. Tapi ada lagi yang namanya dulunya dia naik prosentasi proporsi orang yang naik Grab, naik Gojek, naik angkot, naik bus segala macam itu ada proporsinya, gitu kan? Proporsi mereka ini saya kalikan 7.688 ketemu berapa orang, ya kan? Untuk sekarang. Berapa orang saya kalikan ongkosnya. Kalau Grab misalnya 30.000, kalau Gojek misalnya 20.000, kali 2 PP dan sebagainya, saya dapatkan hitungan 5,9 miliar. Jadi, kalau 5,9 miliar, itu dibayarkan ke pemerintah, ke mereka, ke rakyat, untuk mensubsidi rakyat, itu artinya pemerintah memberi bantuan yang nyata, tunai. Yang dibayarkan pemerintah adalah ongkos yang gratis ini tadi. Sebesar 1,1 M. Untuk yang feeder LRT ya, 1,1 M. Itu ini beda-beda mereka itu. Jadi andai kata 1,1 M, itu yang nyata, sisanya 4,8 M bantuan pemerintah yang tidak nyata. Jadi saya bilang sama Kadisub, sama orang kota, sama DPRD, saya bilang Anda sudah berpahala membantu masyarakat secara tidak nyata sebesar 4,8 M per bulan.
Tapi artinya juga itu tidak bisa diteruskan untuk selanjutnya kan Prof ya? Karena apakah juga beresiko nanti ditakutkan? Apanya yang beresiko? Gratis itu? Yeah. Oh iya, gratis ini adalah kalau dalam transportasi adalah willingness to ride. Okay. Kita lihat dulu orang yang ogah naik angkutan umum sekarang jadi senang naik angkutan umum. Yeah, yeah. Jadi sudah tercapai willingness to ride, dia willingness to pay. Mau nggak dia bayar? Kita kaji ability to pay, gaji mereka berapa, ini berapa, tetapkan harga tarif. Ya itulah harga tarifnya. Oke. Jadi artinya memang tidak selamanya gratis, tidak selamanya, tapi mereka akan berbayar tentunya sesuai dengan kajian willingness to pay, willingness to rent, to pay, willingness to ability to pay, kemampuan membayar dengan keinginan membayar. Banyak orang yang mampu bayar tapi nggak ingin bayar. Itu yang perlu disosialisasikan. Ya, baik. Terkait hal itu juga kita sudah cukup paham cerita apa yang disampaikan oleh Prof. Erika ya, beberapa poin-poin penting. Namun artinya ini masih meninggalkan catatan penting ya untuk terus dievaluasi, artinya juga untuk menyelaraskan ya dari kedua belah pihak agar hal serupa tidak terulang, Prof ya. Ya, ada kekurangan peraturan di sini. Kekurangan peraturan di sini adalah kan sudah ditulis di situ. Kurang pemahaman yang sama. Karena ini program dari pusat. Kita adopsi di sini karena kita ingin melayani masyarakat. Iya. Ya kan? Jadi, apa yang belum seragam itu harus dibuat aturannya. Misalnya, satu, mau pakai yang at cost, reimburse, berapa keluar dibayar, atau kita mau flat. Nah, kalau flat konsekuensinya, hitung bensinnya disepakati berapa, 1 banding berapa, lamsam. Jangan dihitung at cost, nanti dianggap ini korupsi. Padahal mereka berkontribusi menyumbang untuk untuk masyarakat. Bayangin bawa mobil 57 dari Jawa situ, cobalah. Beli, nggak ada uang siapapun yang menyumbang di situ, uang pribadi mereka aja. Siapa mau investor seperti itu? Gak jelas kan kalau orang nggak punya itu keinginan, kalau orang nggak punya semangat untuk by the service tadi. Jadi satu lagi yang perlu kita catat di depan ya, bahwa public transport itu bukan investasi yang menguntungkan dunia, tapi menguntungkan di akhirat. Kenapa? Public transport namanya public, milik publik, dari uang publik. Uang publik di mana? Di pajak. Pajak di mana? Di kas daerah atau kas negara. Menggunakan uang rakyat itu untuk mensubsidi. Tidak akan public transport. Coba dari dulu tetangga saya pengusaha oplet dari 5 turun 3, dari 3 tinggal 1 habis. Apa? Ada depresiasi, tidak tercover operasionalnya dengan gaji dengan penumpang yang masuk. Gitu. Jadi sekarang ya sudah jelas ini harus dikelola oleh pemerintah kalau mau mencapai gerakan nasional kembali ke angkutan umum. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah bisa Prof hal itu? Kenapa? Bisa dikelola oleh pemerintah. Maksudnya dikelola pemerintah apanya? Terkait apa yang disampaikan Profesor tadi, terkait dengan kesenjangan dari kedua belah pihak ini kan kita harapannya bisa diselaraskan meskipun sekarang sudah terselesaikan, tapi kan dalam kondisi kurang sehat. Artinya untuk kemudian hari kita harapan kita juga sesuai dengan ini ya. Bisa buat peraturan yang tegas, kontrak yang lebih jelas, mensinkronisasikan antara yang perwali ini. Perwali ini ya kayak peraturan MK itu ada selundupan gitu. Beda dengan kontrak. Dia beda. Harusnya perwali ini menyamakan dengan kontrak. Tapi itu kalau seandainya ingin direvisi, apakah harus menghabiskan tahun ini atau memang ada periode selanjutnya yang mungkin harapan kita bisa disesuaikan antara kontrak dan juga perwali, Prof? Saya pikir harus secepatnya tahun ini.
Ya, Harus setidaknya di awal tahun ini. depan gitu ya, karena sekarang sudah di penghujung tahun 2023 Ya, karena ya. dia perang terus gitu, perang terus. Ya, artinya juga hal ini akan terulang kembali di kemudian waktu gitu ya. Perangnya itu perang batin paling tidak ya. Oke. Yang pengusaha pusing, yang ini rasa diganggu, rasa kenapa sudah belum masuk media mau mogok segala macam, bukannya mereka mogok. Ya. Apa itu mogok? Apa itu mogok? Definisi mogok itu ya, kalau dia menuntut apa haknya, ya kan? Oke. Menuntut apa haknya dari pemerintah. Gitu. Nah Baik. sekarang mereka digaji, bukan mereka nggak digaji, tapi menuntut haknya untuk perusahaan yang membayarkannya. Karena kalau perusahaannya 3 bulan lah nggak tersambungkan membayar itu, nanti keempat dia sudah nggak sanggup lagi, tutuplah perusahaannya. Ya, itu yang tidak kita inginkan, Bro. Iya, kepikiran sama mereka yang berkuasa tuh tidak terpikir. Tidak lunak hatinya mikirin orang yang tidak bisa naik angkot itu. Nggak lunak hatinya itu. Oke. Baik. Kenapa? Mereka nggak pernah naik angkot, mereka nggak pernah susah kayak orang-orang itu. Gitu. Nah, kita juga akan sambung melalui bagaimana komentar dari pendengar kami nih, Prof. Ini sudah ada beberapa pendengar kami yang sudah menyampaikan melalui pesan WhatsApp di 0821 8556 6634. Ada Pak Amir di Mata Merah. Berbayar di tahun depan akankah bisa jadi solusi katanya. Kemudian Pak Rehan di Pelaju. Kami mau naik feeder karena sangat membantu. Jika harus berbayar pun tidak apa-apa, yang penting sopirnya dibayar, digaji katanya. Pak Arif di Perumnas, semenjak ada feeder saya jadi sering naik LRT sama keluarga. Pak Indra di Sematang Borang, feeder kalau bisa terus ada pemerintah harus mempertahankan. Kalau bisa kejadian serupa tak terulang, kalaupun disuruh bayar tidak masalah. Ini sebagian besar tanggapan dari pendengar kami terkait dengan mereka kalau selama ini digratiskan, jika memang tahun depan harus berbayar dengan tarif yang sesuai, tidak menjadi masalah seperti ini Pak bagi masyarakat. Iya, betul. Itu memang sudah prediksi kita, tidak lama-lama willingness to pay itu akan datang. Ketika mereka sudah menjadi penumpang setia, mereka bayar nggak keberatan. Saya tanya beberapa siswa ya, ada siswa SMA ya, saya tanya, kalau misalnya berbayar, ini nggak apa-apa, nggak keberatan katanya gitu. Nah tapi permasalahannya bukan karena mereka tidak dibayar. Bukan karena mereka gratis, subsidinya itu tidak dibayar. Tapi ada perbedaan visi. Perbedaan visi. Visi yang A bahwa dia reimburse. At cost. Jadi kalau lebih balikin. Ya kan? Kalau dia kurang, ketabrak, dia nggak mau balikin. Nggak mau nambahin. Misalnya mobilnya ditabrak orang, misalnya ininya apa gitu ya. Ada masalah dan lain-lain, itu tidak mau pemerintah menambahnya. Itu menurut dari Perwali, Prof ya? Kenapa? Dari kontrak dan Perwali artinya ada dua perbedaan. Ini kalau boleh kita jabarkan antara keduanya ini, Perwali berbicara seperti apa, kontrak berbicara seperti apa nih, Prof? Kontrak berbicara bahwa itu dibayar flat. Jadi bayar BBM itu ada lebihnya. Jaga-jaga kalau dia kecelakaan. Jaga-jaga kalau dia ada misalnya macet. Macet itu akan keluar BBM lebih banyak. Jadi dalam sebulan itu mereka berfluktuasi, dibayar, disanggupi oleh operator. Jadi kalau duitnya kurang, mereka tanggung resiko. Kalau macet terus kayak ke Tegal Bilangun, mereka nanggung resikonya. Tapi kalau dia lebih, tidak usah dikembalikan. Cadangan buat itu nanti. Oke, untuk nutupi jika ketemu yang macet. Oke. Sedangkan di Perwali tidak seperti itu. Kenapa? Sedangkan di Perwali tidak seperti itu ya? Di Perwali dihitung di otak-atik dengan pola dia sendiri ngitungnya gitu. Bukan pola orang transport ngitung. Oke. Sampelnya itu sampel mereka sendiri. Harusnya dia ngajak ahlinya gitu. Oke, baik. Baik ya. Artinya di sini kita sudah ketemu benang merahnya pendengar dan juga netizen El Sinta dari beberapa pendapat dari pendengar tadi, meskipun bayar atau tidak bayar, jika memang kontrak dan Perwali tidak selaras, artinya di kemudian hari juga akan timbul masalah yang serupa meskipun juga berusaha untuk mengalah ini, Prof. Ketidakfairan akan berlangsung terus. Oke.
Sebenarnya kalau perwali itu menyesuaikan dengan kontrak sesuai dengan perjanjian di awal tidak menjadi sebuah masalah sebenarnya ya? Tidak jadi masalah, harusnya. Oke. Berarti di sini perwali berbicara dengan perwakilan wali kota. Dari pemerintah daerah sendiri yang kekeh. Sesuai dengan apa yang mereka hitung-hitung sendiri, Prof. Artinya seperti itu? Iya. Bukan mereka yang hitung, BPKD yang hitung. Oke. Harusnya orang transportasi, orang perhubungan bisa ngitung. Tidak diserahkan pada orang ekonomi yang hitungnya. Oke, berarti ini apa juga... contohnya ya? Iya. Apa contohnya ya? Mobil itu kalau stop jalan jadi boros. Iya. Tidak lagi sesuai dengan waktu beli 110. Nah sekarang ada 40 halte yang mereka harus stop. Sehari ada 10 ritase, 40 kali 10 jadi 400. Stop and go 400 kali, apa nggak nambah bensinnya itu? Ya. Akan membengkak budget di luar dugaan kita gitu, Prof. Sedangkan kalau kita menggunakan kontrak yang sudah dibuat. Nggak lagi 1:10 kan, bukan lagi 1 liter untuk 10 kilometer, bukan. Karena teori di atas bisa kertas. Jadi 1:8 gitu kan? Iya, sebenarnya teori dan praktek di lapangan jika menggunakan ilmu transportasi sudah bisa diperkirakan baik buruknya, Prof ya. Tapi itu enggak. Mereka lihat dari evaluasi berapa bensin yang keluar. Oke, jadi artinya yang ditulis di atas kertas tanpa melihat bagaimana kondisi di lapangan yang ada. Ini yang disusahkan adalah untuk mengatur menyesuaikan dengan perwali yang ada. Ya, benar kata Profesor tadi ya? Iya, kalau mereka hitungannya itu dibiarkan at cost, gagal kontrak. Kalau mereka dibiarkan at cost, artinya harus kembalikan. Rugi. Orang mana mau rugi, sudah tanam modal, sekian ratus miliar, mau disuruh rugi. Terus, bukan rugi sekali ya, rugi terus. Gitu. Kita mau mempertahankan kehebatan kekuasaan kita, atau kita mau melayani masyarakat, itu sekarang pilihannya. Dari rapat yang digelar di... Gak apa-apa, dia dipungut bayaran gak apa-apa. Asal yang dua ini bahasa tadi harus sama. Kalau nggak akan perang terus. Tapi jika memang nanti, ini kan artinya kan sudah diperkirakan. Masyarakat yang awalnya dikasih gratis hingga akhirnya mungkin masyarakat sudah merasa nyaman. Kemudian juga tidak jadi masalah deh kalau seandainya harus mengeluarkan uang untuk membayar jasa menggunakan feeder. Nah artinya uang yang seharusnya di awal tadi tidak ada, jika memang tahun depan nanti akan diberlakukan, itu... masuknya akan ke kemana, Prof? Artinya siapa yang akan menerima itu? Maksudnya subsidinya tadi. Ya, artinya kan masyarakat sudah membayar ya. Selama ini kan mungkin masyarakat tidak membayar. Kemudian nanti jika masyarakat membayar, siapakah menikmati keuntungan itu? Itu bukan keuntungan, bukan keuntungan, ini perlu saya luruskan. Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan masyarakat kan, karena mungkin selama ini di dalam BOK itu ada bensin, ada oli, ada segala macam ya, termasuk seragam sopir, termasuk biaya di kantor, termasuk semua operasi langsung dan tidak langsung, gitu kan? Nah, itu semua harus dibayar dengan biaya misalnya 5.920 per kilometer. Nah sekarang berapa kilometer yang dipakai per hari itu yang diganti. Artinya kalau kita pungut bayaran 4.000 untuk memenuhi standar pelayanan minimum itu masih masuk dalam subsidi. Ini masih ada subsidi pemerintah untuk masyarakat masih ada. Walaupun tidak sampai segitu uang yang dapat dari masyarakat tadi, tapi sudah mengurangi beban pemerintah untuk memberikan subsidi lebih kecil. Gitu. Setidaknya itu yang dimaksud oleh pendengar kami menanyakan hal tersebut ya. Artinya juga uang yang nantinya akan dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan moda transportasi feeder juga akan diberlakukan dan dimanfaatkan untuk perawatan mobil tersebut ya. Setidaknya mengurangi angka subsidi yang masuk gitu ya. Mengurangi subsidi, betul. Nah, artinya juga yang diuntungkan adalah negara, Prof dong ya. Ini pemerintah daerah ya. Iya, setidaknya kan mengurangi budget yang harus dikeluarkan namun ditutupi oleh subsidi tadi, kemudian ditambah dengan ongkos dari masyarakat. Setidaknya kan tidak sepenuhnya. Jika di saat ini mungkin masih sepenuhnya, jika memang nanti masyarakat mulai membayar, artinya kan sedikit berkurang gitu bebannya. Jadi gini contohnya ya Mas ya.
kalau kita zaman dulu ya ada oplet Lemabang katakan gitu ya. Itu biaya operasionalnya lebih besar daripada penumpang yang masuk. Artinya kalau bahasa Palembangnya tekor, ya kan? Minus gitu kan? Nah, kalau di BTS by the service ini minusnya lebih banyak dari oplet yang pas-pasan itu tadi. Karena dia harus bayar untuk CCTV, dia harus bayar untuk AC, dia harus bayar untuk operasional, dan standar pelayanan tadi ya, pelayanan prima tadi harus pakai AC. Nah, artinya masih sangat banyak kalau bahasa Palembangnya tekornya. Tapi karena ini public transport, jadi yang diuntungkan adalah gitu. Baik. Karena ini judulnya public transport, jadi tidak bisa mencari keuntungan dari situ, dong, Prof ya? Tidak bisa. Jadi saya berkesimpulan, saya memandang orang-orang yang mau investasi untuk angkutan, orang-orang pengusaha yang mau investasi untuk public transport, oplet gitu ya. Itu orang yang mau berkorban, orang yang beramal. Baik. Karena apa? Coba. Kalau uangnya tadi, katakan dia beli 300 juta misalnya, satu mobil misalnya ya. Ada 57 mobil. Taruh 50 lah, mudah ngitungnya kan. 50 kali 300 berapa itu? 150 ya. Nah, kalau itu dia investasikan untuk mobil truk, angkutan batu bara, untuk angkutan barang, untuk yang lain-lain, dia investasikan berapa untungnya tiap bulan itu? Besar kan? Kalau ini, bahasa kitanya tuh nak agang-agangan murah leher dulu, tidak dapat pulau, ngalah pulau, pala pening. Nah. Baik, ujung-ujungnya juga operator tidak akan, saya sudah berkorban tapi tidak dihargai gitu. Artinya juga masih disulitkan terkait hal ini. Tidak dihargai sebagai pejuang gitu, pejuang untuk rakyat. Tapi rakyat sangat menghargai. Buktinya masyarakat banyak yang di stopnya mobil itu, di stopnya kasihnya makanan. Coba, sudah ada interaksi batin antara masyarakat interaksi sosial juga antara masyarakat dan feeder tadi. Pernah waktu mogok yang pertama dulu, ada orang anak-anak tunarungu diantar sama sopirnya pakai motor. Mobilnya mogok tapi mereka punya batin ya. Ini anak tunarungu diantar sama mereka. Mereka punya telepon orang tuanya. Jadi benar-benar sudah inilah yang kita sangat hargai dan rindukan ya. Ada masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, saling membantu antara sopir dengan orang-orang tunarungu, dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah ini kan nggak dipandang sama itu orang-orang yang berkuasa tadi, nggak dipandang sama mereka, nggak ngerti. Prof, ini kembali ke topik perwali dan juga kontrak karena intinya ada di dua surat ini ya, atau di dua berkas besar ini antara kontrak dan juga perwali, yang artinya jika ini memang nanti tidak diselaraskan ya di kemudian hari akan terulang, tinggal operatornya sendiri apakah akan dilanjutkan. Jika memang sudah sakit hati takutnya nanti malah kecewa. Ini yang kita khawatirkan seperti itu, Prof. Hal ini bisa diselaraskan asalkan juga dari perwali bisa mengurangi keegoisannya. Tapi jika memang mereka tetap dengan egois, sebenarnya keuntungan apa sih Prof yang mereka dapatkan hingga hanya kok tidak mau diselaraskan dengan kontrak? Kalau menurut Profesor sendiri. Maksudnya keuntungan dari pihak mana? Dari perwali, artinya kan dari kontrak dan perwali yang bisa dianggap baik adalah kontrak ya, karena ini sesuai dengan perhitungan dari sisi dari sisi pendidikan juga masuk di situ. Dari sistem pendidikan juga masuk, sedangkan di perwali nih hitung-hitungannya sendiri-sendiri. Artinya kan dari perwali nih, kenapa kok sampai seperti itu kan? Ini jadi pertanyaan juga dari Bu Suci nih, kenapa kok perwalinya nggak diubah saja kalau seandainya itu mudah? Apakah mendapatkan keuntungan pemerintah daerah terkait dengan hal itu hingga akhirnya kok nggak mau diubah katanya? Oh gitu, itu bukan masalah dapat keuntungan atau tidak, tapi itu masalah paradigma.
prinsip orang, pemerintah yang menyumbang itu tadi, baik intangible yang tidak nyata berupa 4,8 M tadi dan yang nyata berupa 1,1 M tadi, prinsip orang, mindset orang sudah kembali lagi ke zaman dulu, ke zaman oplet buruk dulu, ya kan? Apa prinsipnya itu? Bahwa yang subsidi itu untuk masyarakat itu buang-buang uang, bayar bakar-bakar uang. Itu nasional loh yang ngomong teman-teman saya itu. Nasional yang ngomong seperti itu. Bukan di kita saja. Yeah. Jadi dianggap bakar-bakar uang. Memangnya kalau mereka yang mengusahakan angkutan ini, mereka tidak akan bakar-bakar uang beli bensin. Enggak. Apa? Nah, sekarang contohnya nyata aja. Yeah. Kita sukses zaman dulu ya, waktu zaman Pak Edi Santana, dengan beli bus. Punya bus banyak, kita sukses tempat orang-orang belajar di sini. Tapi karena itu plat merah, ada penghematan, ada pengelolaan yang tidak profesional, tidak mau bakar-bakar uang, tidak mau subsidi tadi, pelayanan tidak prima, misalnya oli kurangin, ini kurangin, ujung-ujungnya banyak nanti yang aja servisnya gini-gini. Akhirnya apa? Mangkrak 159 bus di sana tuh, jalan lebar. Dan akhirnya juga kebakar terakhir Prof ya? 12 yang kebakar, bukan semuanya. 12. Baik. Tapi andai kata kita nggak suka stop kontrak dengan angkutan dengan operator, selesai kita. Nggak ada pikiran untuk mendepresiasi, menghabiskan scrap kendaraan. Cukup sewa kendaraan tadi tidak kita teruskan. Cukup orang-orang yang punya usaha itu mau diteruskan di tempat lain atau mau dia jual mobilnya. Oke. Itu kan? Ya. Baik. Ini jadi ada perbedaan yang signifikan. Ya. Bukannya mereka itu lebih untung kalau dia istilahnya jepit-jepit dengan beda peraturan tadi, perwali tadi. Bukan. Mereka juga nggak ada untungnya. Jadi ini masalah prinsip, Prof ya? Masalah prinsip. Ya, mereka kuat dengan prinsip mereka. Mereka merasa benar, saya hargai itu. Merasa benar, saya hargai. Tapi tolong. Jangan masuk ranah transportasi kalau bukan bidangnya. Baik. Apalagi feeder ini juga menjadi salah satu penghubung dari LRT. Ini yang menjadi kekhawatiran kedua. Jika memang nanti operatornya ngambek, bagaimana nasib LRT kita, Prof? Karena sejauh ini juga masyarakat ingin naik LRT karena ada penghubungnya, yaitu menggunakan feeder tadi. Karena prinsip angkutan umum itu yang nyaman, yang laku itu adalah door-to-door service. Daripada bus kota, paling banyak peminat oplet yang zaman dulu. Kemudian kita ganti dengan feeder, banyakkan feeder daripada BTS. Kenapa? Karena door-to-door service. Orang itu maunya dekat rumah. Keluar rumah sudah ada oplet gitu. Nah, sekarang kalau ini tidak ada, mereka angkat kaki, stop pelayanan. Apa ada yang mampu, silakan. Yang lain mampu. Tapi kalau itu pun tidak mengena di hati masyarakat, akhirnya apa jadinya? Kembali ke ojek, kembali ke mobil pribadi. Penuhlah lagi jalan-jalan kita. Baik, ini sudah cukup panjang sekali pembahasan kita. Artinya nanti LRT juga akan semakin sepi. Takutnya sepi, Prof, karena memang masyarakat juga untuk menuju ke sana juga cukup susah. Sudah nyata gitu, itu rata-rata 30% kontribusi penumpang feeder ke LRT. Itu sebenarnya juga sudah disampaikan kemarin pada saat rapat bersama OPD terkait, Prof, ya? Iya, sudah. Baik. 30%. Tadi juga disampaikan lagi tadi. 30%. Baik. Apakah nanti setelah ini ada rapat yang akan dilakukan untuk menyelaraskan? Artinya kan ini keegoisan masing-masing dari beberapa pihak. Sekali lagi yang nggak ada lagi rapat karena sudah menerima, sudah tanda tangan menerima apa yang diputuskan tadi, walaupun dengan berat hati, walaupun mereka rugi dan nombok. Kita tunggu next episode, penderitaan apa lagi? Ini menjadi sebuah kenyamanan AC yang kita nikmati di feeder LRT, namun panas di bagian atasnya karena juga tidak selaras dengan apa yang kita harapkan. Baik. Betul. Prof,
Terakhir, sebagai penutup kepada pendengar kami, artinya ini menjadi salah satu tumpuan bagi kita, sekali lagi untuk mengurai kemacetan bagi masyarakat yang akan menggunakan feeder LRT. Masyarakat juga sudah merasa nyaman dengan hadirnya feeder LRT. Artinya pihak atas yang kita anggap sebagai masyarakat bawah ini bisa sepakat lah ya, agar kiranya hal serupa tidak terulang. Karena sekali lagi yang ditakutkan, yang dirugikan sekali lagi masyarakat karena sudah merasa nyaman dengan ini. Silakan, Prof. Ya, jadi ya bagi masyarakat tentunya tetap saja percaya bahwa angkutan umum itu lebih baik. Jadi giliran hak Anda itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, jadi ada pemeo seperti ini. Negara kaya bukan ditunjukkan oleh orang miskinnya yang beli mobil. Tapi negara kaya adalah di mana orang kayanya mau naik angkutan umum. Oke. Nah gitu. Jadi mari kita menjadi negara yang kelihatannya kaya, kita orang kaya misalnya mau naik angkutan umum. Janganlah kita masih miskin sudah beli mobil pribadi yang bensinnya mahal, yang akan merugikan. Jadi kita cobalah. Contoh, saya seminar kemana-mana tuh wali kotanya naik sepeda di Belanda, naik angkutan umum, dosen-dosen saya naik jalan kaki, naik kereta. Baik. Ini bisa menjadi panutan untuk generasi muda ya, untuk Anda, pedagang dan juga netizen El Sinta, terkait dengan transportasi umum yang sejauh ini patut kita banggakan. Harapan kita juga semakin terus berkembang, pelayanan yang baik juga bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih Prof sudah bersama El Sinta, Prof. Terima kasih. Pada sore hari mungkin nanti akan kita update kembali Prof ya, jika memang nanti ada keberlanjutan dari sebuah cerita panjang ini. Harapan kita baik-baik saja. Jika memang nanti sudah timbul penyakit kembali, harapan kita segera sembuh Prof ya. Terima kasih Prof sudah bersama kami Prof. Terima kasih. Selamat sore Prof ya. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami ya, pengamat transportasi dari Universitas Sriwijaya, Profesor Erika Bukhari.